Tes. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang rekan-rekan mitra semuanya. Selamat datang di acara webinar Gojek bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Oke, teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Dila, saya perwakilan dari Gojek Medan. Oke. Nah, teman-teman semua, di sini Dila nggak sendiri, telah hadir nih bersama kita semua. Di sini ada Bapak Dr. Tengku Amri Fadli MK selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Halo Bapak. Waalaikumsalam. Nah, dan juga di sini telah hadir bersama kita perwakilan dari Gojek, yaitu ada Bapak M. Ruslan selaku Regional Head of PPGR Gojek Sumatera. Halo Pak Ruslan. Oke. Nah, di sini juga telah hadir bersama kita Ibu Profesor Dr. Eva Marlina Ginting, MSI selaku Guru Besar FMIPA Unimed Medan dan juga pemerhati lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara. Halo Ibu, selamat datang. Nah, dan juga di sini kita kehadiran Bapak Adi Saifullah Putra, SHMH selaku CEO Mall Sampah Indonesia. Oke. Nah, teman-teman semua, di sini kita bakal webinar sosialisasi mengenai mall sampah, pilah sampah dari rumah. Oke. Nah, teman-teman semua, nanti selama sesi webinar ini berlangsung, teman-teman semuanya boleh kalau mau ditanyakan silahkan nanti tanya langsung di kolom chat ya teman-teman. Nanti kita akan ngejawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, langsung saja nih kita mulai teman-teman acaranya. Nah, untuk acara kita pada hari ini akan dipandu langsung oleh Bapak M. Ruslan. Kepada Bapak M. Ruslan, dipersilahkan Pak. Yuk, terima kasih. Ya, teman-teman, memang di hari ini kita ada sedikit sharing session ya. Jadi diskusi kita lebih mengarah kepada sampah plastik yang selalu jadi isu di mana-mana. Memang plastik ini sudah boleh dibilang isu yang legendaris, tidak pernah selesai ya. Ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Kita tahu bahwa Indonesia sekarang pun sudah dinilai sebagai penyumbang plastik ya, penyumbang sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia. Nomor satunya masih dipegang Tiongkok. Jangan-jangan mudahan kita nggak nyalip ya, mudahan kita turun terus sampai ke bawah gitu. Dan kalau dilihat dari tingkatnya sendiri ada 3,7 miliar ton per tahun di dunia, dan di Indonesianya itu ada sekitar 1,3 juta per tahunnya. Nah, kan nantinya untuk di Sumatera Utaranya pun bisa Pak Kadis dan rekan-rekan yang lainnya bisa memberikan presentasinya bagaimana sih kita di Sumatera ini dalam hal penanganan plastik dan tantangannya serta solusinya, kesempatannya itu seperti apa yang bisa kita gunakan sama-sama. Sharing ini sebenarnya tidak terlalu bersifat akademis ya. Kita mencoba ngobrol ya Pak Kadis ya. Santai saja, ya, kita tukar pikiran, kita membagi informasi dari sisi mana, karena ini hanya rangkaian awal Pak Kadis. Jadi nantinya ada rangkaian-rangkaian berikutnya kita kerjasama dengan Dinas UKM untuk penanganan berikutnya. Dan kita di sini juga ada ikut dari Mas Adi di mallsampah.com. Nantinya bisa memberikan sedikit masukan juga kepada kita tentang bagaimana penanganan plastik itu sendiri. Kita tahu sekarang bahwa masalah utama plastik itu ada 4 sebenarnya ya Pak Kadis ya. Yang kalau kita kategorikan itu 4 hal terbesar. Pertamanya dia itu sulit terurai ya. Kemudian juga itu produksinya massal dan banyak brand-brand digunakan yang menggunakan plastik ya. Jadi brand di dunia itu yang terkenal menggunakan plastik. Dan kita tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Dan yang terakhir kurang sosialisasi itu sendiri tentang sampah dan plastik itu. Waktu mungkin Pak Kadis bisa memberikan sedikit masukan-masukan dan yang kita melihat ini terutama sekali dari sisi perkembangan di Sumatera Utara ya, dan kemudian regulasi apa sih yang telah ditelurkan oleh pemerintah itu sendiri. Terima kasih Pak Kadis, silakan.
Oh iya teman-teman, sorry Pak Kadis. Teman-teman juga nantinya kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa di chat di IG-nya itu tersebut ya, atau di Zoom yang bisa disampaikan. Nanti di akhir acara ada dapat voucher kita ya. Ada hadiah-hadiah atau gimana sih? Mobil ya. Fortuner gitu Pak ya. Oke. Nah, nanti kita juga bakal ada bagi-bagi GoPay nih, Pak. Bakal ada bagi-bagi GoPay untuk teman-teman yang beruntung, baik yang bisa memberikan pertanyaan ataupun juga dari lucky draw dari teman-teman yang ikut webinar pada hari ini. Ya, ada rangkaiannya juga kita menyampaikan pemenang lomba fotografi ya. Iya benar. Jadi sebelum kita buat webinar ini, kita lebih dulu buat acara fotografi yang bertemakan mengenai sampah, Babe. Oke. Nah, jadi nanti di akhir acara kita juga akan mengumumkan pemenangnya siapa-siapa aja. Ya. Boleh. Lumayan hadiahnya jutaan. Boleh kita dapat berapa persen gitu ya. Ya boleh, Pak Kades, boleh. sudah ini kan, silakan Pak Kades. Terima kasih Bang Ruslan dari Gojek, Mbak Moderator, bahwa kami pertama-tama bersyukur diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan tentang penanganan sampah plastik ini. Ya, event-event seperti ini kami laksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dari tahun ke tahun, tetap ada ini agenda-agenda seperti ini, dan ini merupakan program wajib kita juga karena memang fungsi kita pembinaan tuh. Maaf sebentar. Ya Bang, bentar ya Bang. Bentar ya. Jadi hari ini kita mendapatkan audiens mungkin sebagian besar adalah pengemudi Gojek ya, Mas Ruslan ya, mitra Gojek ya. Mitra Gojek, betul. Mitra Gojek itu dalam arti masyarakat juga ini ikut nih ya. Siap. Ya, oke. Kalau kita bicara soal ilmiah tadi Mas bilang bahwa kita juga mengundang Prof Epa di sini, mungkin beliau akan mengkaji secara ilmiah. Tapi dari sisi teknis apa yang kami lakukan di Dinas Lingkungan Hidup, saya perlu menyampaikan bahwa ini data bahwa sampah kita di Sumatera Utara hari ini 1.681.989 ton per tahun atau 4.608 ton per hari. Luar biasa sampah ini. Nah, sampah ini adalah persoalan di kota-kota besar, di kota lah umumnya. Kalau di pedesaan sampah ini atau di kabupaten yang di daerah kecamatan yang bahasa anak gaulnya mungkin kampung lewat kota belum. Ini mungkin sampah tak jadi persoalan. Ya, saya melihat, saya pernah beberapa kali bertugas di kabupaten. Saya juga pernah beberapa kali tugas di kota kecil, ya kota sedang. Jadi persoalan sampah ini memang terjadi di kota. Karena sampah ini erat sekali kaitannya dengan jumlah penduduk. Bahkan estimasi timbulan sampah itu ada jumlah penduduk dikali 0,7 kg per hari, kan gitu. Ini cukup tinggi ya, Pak. Cukup tinggi. Ya. Ya. Dan dari sampah ini, timbulan sampah yang 1.681.989 ton per tahun ini, di Sumatera Utara sampah plastik itu menempati 14, sekian persen. Kalau secara nasional sampah plastik itu hampir 17%, 16,99%. Sumatera Utara 14,73%. Jadi kita juga ini mungkin karena kita juga provinsi yang besar, provinsi yang lumayan penduduknya, angkanya tidak terpaut jauh dari angka nasional. Kalau dilihat dari angka itu Pak Kadis, kira-kira tren kenaikan daripada sampah plastik yang tertimbun itu setiap tahunnya itu bisa naik di atas 10% berarti bisa dilihatnya. Kami memiliki data Pak Ruslan, Bang Ruslan, bahwa di tahun 2011 sampah plastik itu Sumatera Utara hanya berkisar 10-11% saja. 10-11%. Tapi sekarang di tahun 2021 dia sudah 14,73%. Ada kenaikan. Jadi memang tren kegiatan mungkin salah satu penyumbangnya adalah Gojek juga ini. Kan gitu ya, memang tren-tren seperti ini yang membuat mungkin memang penggunaan plastik itu jadi meningkat. Gitu. Iya. Ya. Ya. Okay. Ya. Dan kalau balik seperti begini Pak Kadis, kita melihat bahwa plastik kan
memang di Kota Medan ini tidak terfokus dan terpusat ke satu tempat, misalnya daerah industri atau apa. Tapi kalau melihat dari apa yang terjadi belakangan ini itu lebih banyak terkenanya di bantaran sungai dan sungai itu sendiri. Nah, kira-kira apa penyebabnya yang memicu hal ini Pak Kadis? Dan kedepannya kira-kira nantinya apa yang direncanakan pemerintah untuk menanggulangi hal seperti ini supaya tidak terulang lagi seperti itu Pak Kadis? Mungkin ada trik-trik atau tips yang kita bisa sosialisasikan ke masyarakat untuk di short term-nya itu. Kami sebenarnya Dinas Lingkungan ini terus mencari solusi ini. Kita juga bergerak berdasarkan atas regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Ya. Jadi Presiden juga mengeluarkan instruksi bahwa 2025 kita bebas sampah gitu. Bebas sampah dalam arti sampah-sampah yang kaitannya dengan sampah rumah tangga dan sampah yang sejenis rumah tangga. Oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota itu diwajibkan untuk membuat jaksrada. Jadi kebijakan strategis daerah dalam pengelolaan sampah, penanggulangan sampah itu diwajibkan. Ya. Tetapi memang percepatan untuk ini sangat sulit karena memang mungkin SDM juga ya di kabupaten kota atau mungkin juga ya beberapa banyak faktor lah. Nah, kami itu dalam hal itu nanti tanggal 30 ini akan mengumpulkan 23 kabupaten kota yang sudah memiliki jaksrada itu di sini untuk kita memantau sejauh mana perkembangan kita pengelolaan untuk mensinkronisasi data kita dengan data kabupaten kota dan kita di tanggal 1-nya kita akan undang yang 10 kabupaten kota Sumatera Utara yang belum memiliki jaksrada itu. Ada yang belum memiliki. Padahal target Pak Presiden 2025 itu. Ini 2021 masih ada 10 kabupaten kota di Sumatera Utara yang belum memiliki jaksrada itu. Jadi agak sulit kita berharap, tapi ini kita kejar. Ya, mudah-mudahan dengan keberadaan kita, kehadiran kita di sini sama-sama kita kejarkan ini, Pak. Supaya ini jadi tercapai apa yang dicita-citakan Pak Presiden ini. Ya. Terima kasih Pak Kadis. Jadi untuk sementara coba kita dengarkan juga dari Ibu Profesor Eva Ginting. Selamat sore Ibu. Pak. Ya. Selamat sore Pak Dr. Amris, Kadis Lingkungan Hidup. Selamat sore Pak Ruslan dan selamat sore Ibu Moderator. Senang sore hari ini bisa bergabung di acara webinar sosialisasi plastik waste campaign. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Prof. Menyambung dari pembicaraan dengan Pak Kadis barusan. Jadi kalau dari sisi akademis kemudian juga pemerhati lingkungan kan biasanya memiliki kacamata yang lebih tajam melihat dari luar kotak seperti itu. Nah kira-kira dari sisi Ibu sendiri mungkin ada masukan yang bisa dijadikan satu bahan acuan bagi pemerintah dan juga pihak ketiga lainnya untuk membuat rencana yang ke depan yang lebih komprehensif Bu. Silakan Ibu jika ada sesuatu. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan regulasi yang ada saat ini sebenarnya sudah cukup Pak ya dari pemerintah Sumatera Utara, dari tingkat nasional. Sekarang bagaimana sosialisasi dari regulasi yang ada ini ke masyarakat khususnya ya Pak, saya katakan kenapa? Karena yang paling banyak sebenarnya memproduksi sampah adalah masyarakat Pak ya, masyarakat. Setiap hari kalau kita lihat dari data nasional, per orang itu menghasilkan sampah 2 kg per hari Pak. Bisa kita bayangkan penduduk Sumatera Utara, tinggal kita kalikan penduduk Indonesia dan dunia berapa banyak produksi sampah yang dihasilkan setiap hari dari setiap manusia. Yang memang kalau tidak dikelola dengan baik ini merupakan bom waktu yang pada waktunya akan meledak Pak, gitu ya. Kenapa terutama sampah yang banyak ini? Tadi sudah diutarakan oleh Bapak Kadis, 15%, sekitar 14-15% adalah sampah plastik untuk Sumatera Utara. Kenapa menjadi bahaya sampah plastik ini sebenarnya ya? Saya ingin menyampaikan bahaya-bahaya sampah plastik dulu terlebih dahulu Pak ya, supaya kita memahami sehingga kita nantinya mempunyai kesadaran ya untuk bijak mengurangi pemakaian kantong plastik, bijak menggunakan pemakaian wadah-wadah yang menggunakan bahan plastik. Kalau kita sudah mengetahui dengan jelas apa bahaya dari plastik ini sendiri, mungkin kita juga akan takut nantinya. Bukan takut, kita akan mengurangi pemakaiannya sebisa mungkin ya. Kita ketahui bahwa bahaya plastik ini sendiri dapat merusak rantai makanan,
pencemaran plastik itu mempengaruhi plankton sebagai organisme terkecil di lautan, ya Pak ya. Kemudian jika ini terganggu, apa sebabnya? Dia akan menyebabkan ketidakseimbangan untuk organisme lain, terutama hewan, ikan. Ikan ini nanti akan memakan plastik. Kemudian manusia juga akan mengkonsumsi ikan yang sudah mengandung plastik, memakan ikan yang sudah tercemar oleh polutan. Kemudian plastik ini dapat membunuh hewan, dapat mencemari tanah dan mencemari air tanah, dapat menyebabkan polusi udara apabila kita bakar sampah plastik kita, dapat menyebabkan kesehatan bagi manusia. Jadi memang kalau kita ketahui bahwa sampah plastik ini dapat menimbulkan hal-hal yang mengakibatkan malapetaka bagi kita makhluk hidup, terutama bagi kita manusia, harusnya kan kita sudah harus mengurangi pemakaiannya Pak, ya. Mengurangi pemakaian plastik ini, misalnya kalau kita berbelanja, kami kaum ibu, kaum bapak ya, sudah mulailah membawa tas belanja yang tidak plastik, yang tas belanja dari terbuat kain atau tas belanja keranjang kalau zaman dahulu. Kemudian membawa kemasan plastik yang dapat didaur ulang, tidak membeli plastik, misalnya minum aqua, kemudian sampahnya dibuang walaupun itu bisa dirius kembali. Kemudian kita boleh memilah-milah sampah dari rumah kita masing-masing. Kita mendaur ulang sampah plastik, hal-hal simpel sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemakaian plastik yang sudah sangat tidak bisa ditolerir lagi saat ini. Mungkin itu sementara Pak. Ya, terima kasih Bu. Ini memang tidak bisa kita membuat satu kesimpulan dari satu pertemuan dan diskusi ya Pak Kadis ya dan Bu Eva. Nah ini memang satu kerja panjang. Tapi juga kita butuh masukan-masukan dari beberapa pihak. Salah satunya dengan mall sampah. Di sini ada setelah hadir CEO mall sampah, Mas Adi. You still there, bro? Halo. Halo, Mas Adi. Silakan Mas Adi. Ini Mas Adi yang CEO mall sampah dan boleh dibilang beberapa waktu kemarin sempat lumayan jadi selebritis juga dirimu ya. Jadi silakan Mas, mungkin ada masukan-masukan karena nantinya kita akan ke depan lebih banyak bekerja sama secara teknis gitu. Jadi mall sampah ini apa sih gitu? Yang kira-kira apa yang bisa diberikan mungkin ya bisa memberikan satu masukan dan solusi bagi kami di sini dengan membuat beberapa perbandingan tentang penanganan sampah plastik itu sendiri. Silakan Mas Adi. Oke baik, terima kasih Pak Ruslan, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berkesempatan hadir dalam kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas dan Ibu Prof. Eva dan juga rekan-rekan yang lain. Terima kasih banyak sudah memberi kesempatan kepada kami di Mall Sampah. Jadi kami di Mall Sampah itu melihat masalah plastik itu sebagai masalah tentu saja dan juga sekaligus sebagai peluang, karena nilai industri plastik itu nilainya 10 triliun ya kalau untuk plastik saja di Indonesia, dan nilai ekspornya bahkan lebih besar untuk material daur ulang, itu baru plastik. Dan juga di industri plastik juga ada 3 juta pengepul pemulung yang menggantungkan hidupnya pada proses pengumpulan material plastik. Jadi sebenarnya dengan plastik ini ada orang yang hidup juga, ada orang yang mencari nafkah di sana, dan juga tentu juga berkaitan dengan ekonomi perusahaan, ekonomi sebuah wilayah atau kota. Bayangkan kalau misalnya tidak ada plastik, tentu brand-brand penjual-penjual itu akan kesulitan memasarkan produknya seperti itu. Jadi kami di Mall Sampah tidak melihat plastik sebagai sesuatu yang salah ya, sesuatu yang punya masalah, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengelolanya, bagaimana si plastik ini diubah menjadi sesuatu yang baik seperti itu. Jadi tentu saja ini prosesnya sangat panjang dan kompleks. Kami sendiri di Mall Sampah fokus pada bagaimana kita mendaur ulang lebih banyak plastik. Apakah itu plastik yang memang high value, nilai ekonominya itu cukup banyak, seperti di plastik botol, plastik PET, HDPE, LDPE, PP, itu biasanya jenis-jenis plastik yang bernilai tinggi. Inilah yang dikumpulkan oleh pengepul dan pemulung. Tetapi ada juga plastik-plastik yang nilainya rendah. Dan tentu Mall Sampah tidak memiliki
kewenangan sampai di sana, karena itu urusannya produsen dan juga urusannya stakeholders untuk bagaimana mengatur, meregulasi proses produksi dari produsen seperti itu. Tetapi kami sendiri Mall Sampah fokus pada pengelolaan di hilirnya, bagaimana kita menangkap nilai-nilai ekonomi di dalam plastik tersebut, kemudian memberikan solusi pengelolaan kepada masyarakat. Jadi melalui aplikasi kami, masyarakat itu bisa mendaur ulang sampah dari rumah-rumah mereka, atau dari kafe mereka, atau dari restoran mereka. Jadi mereka bisa mendaur ulang sampah dari sumbernya seperti itu, dengan cara kami menghubungkan dengan pengepul dan pembuang terdekat. Secara garis besar sebenarnya ada 3 cara untuk mengakhiri limbah. Sebenarnya ada banyak, tapi secara prinsip ada 3 cara. Jadi untuk mengakhiri sampah itu kita cuma harus membuat produk-produk yang kita konsumsi itu bisa didaur ulang, atau bisa digunakan kembali, atau bisa dikompos. Hanya itu sebenarnya. Jadi harapannya semua produk yang kita konsumsi, yang masyarakat konsumsi itu kalau tidak bisa didaur ulang harus bisa digunakan kembali. Kalau nggak bisa digunakan kembali harus bisa dikompos. Nah, prinsip ini sebenarnya yang kita akhirnya sebut dengan circular economy. Mungkin sedemikian dulu. Nanti Oke. Terima kasih Mas Adi. Pak Kadis, balik ke Pak Kadis lagi nih. Kita sudah mendengar dari Ibu Profesor dan juga Mas Adi. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Profesor tentang jenis sampah dan kemudian juga kenapa dan bagaimana itu bisa terjadi. Dan sedangkan Mas Adinya sendiri bicara tentang konsep dari material sampah itu sendiri. Kalau mendengar dari situ, kira-kira nantinya ke depan kita kan pasti membuat satu program nih berdasarkan apa yang telah kita ketahui bersama tentang fakta dari sampah itu sendiri. Untuk short term-nya aja nih, rencana jangka pendek kira-kira apa yang bisa di-create oleh pihak provinsi untuk menangani hal ini Pak Kadis? Siap, terima kasih. Ini yang dilakukan Mas Adi ini kan ini solusi yang cerdas ini. Jadi kita juga di Sumatera Utara solusinya memang seperti ini gitu. Kalau Mas Adi tadi bilang bahwa potensi ekonominya sampah plastik itu luar biasa sampai 10 triliun ya per tahun katanya. Itu kan motivasi untuk orang-orang yang bergerak di bidang sirkular ekonomi seperti Mas Adi tadi kan sirkular ekonomi itu salah satu contoh. Persoalannya adalah ketika orang-orang ini sudah ada, bahkan zaman dulu juga ada pemulung ya. Sampah plastik yang bisa kita recycling itu hanya sekitar 10-15%. Selebihnya itu larinya ke TPA dan ke laut dan ke sungai. Ini menjadi persoalan. Dan waktu untuk menghancurkannya seperti apa yang disampaikan Mas Adi cukup lama, sampai ya 50 tahun, 250 tahun. Yeah. Bahkan ada yang tidak bisa hancur seperti yang sekarang tren itu styrofoam, tidak bisa hancur dia. Itu banyak penggunaan sekarang apalagi untuk food ya, untuk makanan customer food itu. Jadi yang begitu jadi persoalan. Jadi kita memang lagi menggalakkan ini. Kita lagi mendukung sirkular ekonomi ini. Yang kita katakan pemulung baik itu konvensional maupun modern, kita harus dukung, pemerintah dukung. Ini yang kami kerjakan hari ini. Beberapa pelaku-pelaku usaha dari sampah ini, sirkular ekonomi ini kita dukung. Baik itu dalam program bank sampah ya secara kelompok maupun secara pribadi. Jadi kita dukung, Mas. Ya. Tapi pihak bank sampah sendiri di Kota Sumut sudah mulai aktif saja udah lama gitu. Hanya memang mungkin ada tantangan-tantangan yang enggak itu tidak bisa terlihat signifikan gitu Pak Kadis. Itu sulitnya. Ketika memang uang sampah itu membentuk satu kelompok masyarakat yang membentuk bank sampah itu dia tidak termotivasi karena mungkin penghasilannya tidak mencukupi untuk operasional. Jadi pemerintah memang harus hadir. Nanti kita akan membuat program-program seperti ini ke depan bahwa kita nanti harus menghadirkan misalnya alat pencacah plastik dan sebagainya sehingga mereka memudahkan mereka atau menambah nilai ekonomis terhadap sampah plastik itu. Saya pikir itu salah satu solusi. Cuman sekarang kan memang karena urusan sampah plastik ini kan memang tanggung jawab kita bersama gitu ya. Jadi tantangan pertamanya bagaimana untuk mengubah gaya hidup dan stigma masyarakat itu untuk dalam penanganan sampah rumah tangga itu sendiri. Jadi
Mungkin ada dari awal aja, dari grassroots-nya kita bisa bilang begitu, rumah tangga itu ada satu sampah, setiap hari itu sampahnya dipilah-pilah gitu kan, ada yang dari organik, anorganik, plastik dan Tapi sebagainya. saya sangat tertarik tadi Pak, Iya. Pak Ruslan dengan apa yang disampaikan Mas Adi tadi. Iya. Sampah plastik itu bukan masalah katanya. Bagi Betul. mereka itu potensi ekonomi. Betul. Jadi Betul. sebenarnya bagaimana kita mengelolanya saja supaya itu jadi Nilai ekonomis. justru jadi pendapatan. Negara kita ini kan kurang apa ya, bidang-bidang yang menghasil. Ini mungkin ini menambah wawasan kita di Sumatera Iya. Utara. Mas Adi ini harus hadir juga di Sumatera Utara. Dia harus buat mall sampah Mas di Adi Sumatera terbang, Utara. Mas Adi. Saya pikir itu supaya ya menularkan di sini. Kenapa di Sumatera Utara itu sampah tidak jadi komoditi yang punya Nilai ekonomis potensi yang bisa ekonomi. dimanfaatkan. Sementara Betul. saya tertarik sekali dengan Mas Adi. Saya punya pemikiran yang sama, hanya bagaimana menghayukan masyarakat itu Ya. mungkin ya pola atau motivasinya pemerintah juga mungkin kami masih kurang ya. Jadi nanti ke depan kita akan menambah greget. Ini termasuk juga Gojek mungkin Ya. ya harus juga sama-sama nanti Mas kita, karena ini masalah bersama, masalah kehidupan kita sampah. Betul. Ini. Saya pikir itu. Betul. Jadi memang ada 3 pilar di sini, segitiga dari sisi pemerintah, kemudian masyarakat, dan juga dari sisi stakeholder pengusaha bisnisnya, yang nantinya akan mencoba bekerja sama. Karena di situ pertamanya tentang ada regulasi yang memang akan memayungi semua kegiatan. Kemudian masyarakat sebagai penghasil, dan kita semua gitu sebagai penghasil sampah itu sendiri berkontribusi bagaimana sih cara mengaturnya. Kemudian juga pihak ketiganya yang mengurusi masalah teknisnya. Nah, ini memang boleh dibilang bukannya kerja sekali jalan gitu Pak Kadis ya, dan Bu Profesor. Nah, mungkin ke depannya nanti dengan mall sampah kita bisa bekerja lebih erat dan beberapa teknis yang bisa create dan juga digaungkan kepada masyarakat. Ada hal yang Ya. perlu saya sampaikan. Betul. Sedikit, berkaitan dengan aspek Iya. kesehatan terhadap sampah ini. Sekarang ini yang tren kita dengar di dunia kesehatan. Kebetulan saya dokter, Mas ya. Jadi Siap. kebetulan saya dokter. Jadi ada tren di sekarang di diagnosa klinis itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikroplastik, Mas. Siap. Ya, mikroplastik ini sekarang muncul ya beberapa tahun terakhir ini. Sakit itu agak sulit didiagnosa, rupanya karena ada penimbunan plastik. Kalau dulu mungkin penyakit-penyakit yang karena logam berat ya, keracunan logam berat dan sebagainya, asbestosis. Sekarang ada tren baru ya, mikroplastik, bayangkan. Jadi mikroplastik itu datangnya dari dari sampah plastik yang masuk ke laut, sampah plastik yang dibuang ke sungai, dan di mana yang ada flora, fauna di sana, mereka menyerap unsur plastik itu, atau fauna yang memakan plastik itu, di tubuhnya ada plastik, mikroplastik namanya. Dan ketika kerang, udang, ikan kita makan, kita akan juga, tubuh kita akan mengandung plastik itu atau mikroplastik tadi, dan itu akan menimbun pada satu standar tertentu, dia akan menimbulkan penyakit. Ini agak susah deteksi, Mas, dan ini tren sekarang terjadi ya. Dan sulit kita ini untuk mendeteksinya di Medan. Nanti kalau ke luar negeri dengan pemeriksaan yang lebih lengkap baru ketahuan. Ini terjadinya di negara-negara seperti ini, Mas. Tiongkok, Indonesia ini yang luar biasa. Negara berkembang yang memang. Jadi ini bukan menakut-nakuti, tapi akhirnya memang kita harus sama-sama menjaga untuk bagaimana kelangsungan nanti anak cucu kita ke depan, supaya mereka tidak berpenyakit yang seperti ini, dan sulit sekali itu penyembuhannya. Tepat sekali. Itu saran dari Pak Kadis ya, karena beliau sendiri adalah dokter ya, dan sudah pakar di bidang itu. Kita masih punya waktu, dan mungkin Bu Profesor ada yang bisa disampaikan kembali tentang kalau melihat dan mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Kadis terkait dengan regulasi, terkait juga dengan sisi kesehatan. Kira-kira masukan apa yang bisa disampaikan dari sisi akademisnya seperti itu Bu Profesor? Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya kalau saya untuk mengatasi masalah sampah plastik ini, memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi, bahwasanya sudah ada teknologi untuk mengelola sampahnya, misalnya seperti yang dilakukan oleh Bapak CEO Sampah tadi ya, membuat mall sampah yang itu belum ada di Medan, di Sumatera Utara, itu boleh juga menjadi bahan pemikiran. Di samping itu saya sebenarnya tertarik dengan
ini Pak, saya tertarik dengan seperti yang dilakukan di Jakarta saat ini Pak, dengan peraturan gubernur tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Pak Anies Baswedan tentang kewajiban penggunaan kantong belanja yang ramah lingkungan di pusat perbelanjaan, swalayan, dan pasar rakyat. Karena saya melihat sampah plastik yang paling banyak diproduksi adalah di swalayan, di mall, sehingga mungkin menjadi masukan juga bagi pemerintah Sumatera Utara untuk membuat regulasi seperti yang ada di Jakarta dan beberapa kota besar yang ada di Indonesia saat ini. Di Bali sudah ada, di Banjarmasin sudah ada, untuk membatasi penggunaan kantong belanja. Saya teringat kemarin saya kebetulan ke Jakarta, di sana sudah tidak ada sama sekali kantong plastik yang digunakan di mall dan di swalayan, di Indomaret dan pasar-pasar tradisional. Mereka sudah menggunakan kantong belanja yang bisa dipakai berulang gitu Pak. Sehingga menurut saya itu sangat mengurangi sampah plastik. Nah, kemudian solusi yang kedua tadi memang benar. Kalau kita sampah tadi kita kelola dengan baik, ya marilah kita apa memungkinkan atau tidak menurut Pak Kadis kalau seandainya dibuat regulasi dari rumah masing-masing, sampah itu sudah dipilah-pilah, mana sampah organik, mana sampah anorganik, atau dibuat regulasi yang tidak memilah sampahnya dari rumah, tidak akan diangkut sampahnya oleh dinas kebersihan kota Medan. Kita buat begitu, sehingga kita dipaksa dengan regulasi untuk memilah-milah sampah. Ini sangat memudahkan pemulung sampah nantinya, bahwa sampah organik kita kumpulkan di bank sampah atau apa namanya nanti, kemudian itu akan dibuat menjadi kompos. Kemudian yang sampah anorganik, plastik, botol-botol itu bisa dikutip oleh pemulung sampah dan mempunyai nilai jual kalau kita bawa ke bank sampah. Nah, seperti itu. Sehingga dengan regulasi yang ada seperti itu mungkin akan lebih membuat kita menjadi bijak membuang sampah, terutama kami para ibu rumah tangga, saya pikir Pak, ya. Dengan hal seperti itu juga dua hal yang sudah dapat mengurangi. Satu lagi tadi mungkin ya sampah tadi kalau misalnya diprosesnya dia ya kita buang sampahnya kita perkecil dulu, akan mempunyai nilai jual lebih banyak. Atau kalau misalnya plastik kita buang ini plastik merek-mereknya akan menjadi nilai jual, itu kan masalah yang ketiga Pak. Tetapi yang paling penting adalah kita pilih sampah dari rumah masing-masing, sehingga yang mengangkut sampah apakah nanti bekerjasama dengan Gojek untuk mengangkutnya, untuk diantar ke bank sampah, untuk dijual ke mall sampah, itu sudah sangat mempermudah pekerjaan kita untuk masalah sampah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan masukan. Terima kasih Bu Profesor. Ini memang ada poin yang sesuai sosial kultur ya Pak Kadis. Kadang di Medan itu dibilangin, aku kalau nggak ada untung ngapain ngerjain itu gitu. Sia-sia. Ya. Saya perlu menyampaikan ini, Bu Profesor, Mas Ruslan, ini ada peraturan Gubernur Sumatera Utara. Memang Gubernur Sumatera Utara ini kita bangga juga ya Pak Edi Rahmayadi ini, ditandatangani ini beliau ini. Iya, tahun 2019 beliau ini motonya seperti semen Padang juga ini. Tahun 2019 ya. Jadi beliau mengeluarkan satu peraturan pengurangan penggunaan plastik pada lingkungan perkantoran di Provinsi Sumatera. Jadi ada kantor, sekolah, ya, ada BUMN, rumah sakit itu untuk kegiatannya tidak menggunakan plastik lagi. Jadi diganti dengan bahan-bahan yang dihasilkan oleh UMKM kita. Jadi berupa kerajinan tangan dari bahan-bahan yang bukan plastik. Itu sudah dikeluarkan di tahun 2019. Nah, itu sudah diterapkan di setiap kegiatan kantor kita. Makanya hari ini juga kita kalau kita perhatikan nih mungkin bisa distinct Mas, ini ada kaca, ini tidak ada plastik. Jadi kalaupun kita beli aqua, ya aquanya itu karena aqua juga saya pikir atau yang sejenis aqua itu tidak menjadi masalah itu Pak, saya pikir. Iya. Pak Ruslan, karena itu nilai ekonomisnya tinggi. Benar. Nilai ekonomisnya tinggi. Sekarang yang perlu kita ciptakan atau kita perluas adalah orang-orang yang seperti Mas Adi tadi. Iya. Ya, itu yang perlu kita lahirkan terus-menerus sehingga sampah seperti botol air mineral dan sebagainya itu tidak jadi masalah, justru jadi potensi ekonomi. Jadi apa tadi yang Ibu sampaikan bahwa bagaimana kita mengedukasi masyarakat ini paling sulit memang. Kita sudah macam frustasi, tapi memang kita harus menciptakan ide-ide lain. Saya baru kedatangan tamu dari Ceko, Menteri Lingkungan Hidup. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa edukasi dari anak prasekolah, bahkan dari anak SD, sehingga mereka jadi agent di rumahnya untuk orang tuanya. Karena merubah orang tua sulit. Jadi beliau menyampaikan sama saya, dan itu memang sebenarnya sudah sangat logis kita kerjakan. Tapi ketika Menteri Lingkungan Hidup Ceko yang menyampaikan,
saya terpikir ini luar biasa juga. Nah, tadi kita didik dari anak-anak PAUD, dari anak SD, mereka jadi agent di rumahnya, agent perubahan itu. Jadi memang orang tua mungkin bermula dari rumah itu sendiri. Dari rumah, dari anak-anak. Seperti saya pikir itu juga begitu yang terbaik. Itu akan kita mulai. Walaupun memang kita ini profesor dan Mas Ruslan, saya sampaikan bahwa bangsa ini memang lagi mengalami degradasi moral terhadap bahkan degradasi keyakinan, kepercayaan kita terhadap pemerintah, masyarakat itu sangat kurang. Ini mungkin akibat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu juga, dan ini yang perlu kita perbaiki sehingga apa yang kita kerjakan itu mendapat respon positif dari masyarakat. Saya pikir itu juga tantangannya. Betul. Terima kasih Pak Kadis. Nah, teman-teman juga mitra dan masyarakat di Kota Medan dan Sumut yang sempat menyaksikan, sebelum kita lanjutnya yang berikutnya, mungkin ada beberapa pertanyaan ya, situ si Mbak Dila, silakan. Iya benar Pak Ruslan. Di sini teman-teman mitra kita ada kirim pertanyaan untuk Bapak Kadis. Nah, pertanyaannya yaitu langkah kecil apa yang bisa kami perbuat Pak sebagai mitra Gojek untuk mendukung mengurangi sampah plastik Pak? Mitra Gojek. Wah, ini saya bincang-bincang sama Mas Ruslan kemarin ini sambil ngopi. Saya bilang nih, Gojek ini salah satu yang membuat tren kenaikan sampah plastik dan salah satu penyumbang gitu Pak ya. Dan kalau dari McD itu ada sampah kartun dan sebagainya, kartun ya. Nah, itu memang punya nilai ekonomi semua. Jadi memang bagaimana pemerintah menghadirkan atau melahirkan pengusaha-pengusaha di bidang sirkular ekonomi, memang saya pikir solusi terbaik untuk sampah, khususnya sampah plastik, itu aja. Jadi memang Gojek ini mengantarkan makanan ke rumah, pasti ada sampah untuk makanannya, dari mulai karton tadi, plastik. Dan ini saya bincang-bincang sama Mas Ruslan, dia bilang nanti kita ambil lagi tuh mas sampahnya. Oh, ini bagus ini. Apakah nanti Gojek membuat satu bank sampah? Ini juga bisa jadi pilot project untuk masyarakat, bahwa Gojek aja yang menghasil uang dulu luar biasa. Saya pikir nanti inisiasinya Gojek kami dukung, Dinas Lingkungan Hidup kita jadikan pilot project Sumatera Utara supaya dicontoh oleh kabupaten kota, oleh masyarakat, sehingga sampah tidak jadi persoalan di Sumatera Utara. Saya pikir terima kasih Mas sudah memberikan juga masukan kepada kami. Itu memang salah satu rangkaian yang nantinya akan salah satu dari proyek yang akan kita kerjakan dengan Dinas UKM untuk recycle bag sampah itu. Yang ada masih pertanyaannya kan? Masih ada, terima kasih Bapak Kadis. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Pak Ruslan ada untuk Bang Adi. Nah, teman-teman mitra Gojek Medan pada nanya nih, Bang Adi gimana nih proses daur ulang plastik yang mungkin bisa bernilai nih untuk pendapatan mitra? Jadi gimana nih caranya mitra bisa mendaur ulang plastik tapi juga bisa mendapatkan penambahan pendapatan lebih nih dari sampah tersebut? Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya mungkin mau sedikit share tentang mitra kami yang profesinya sebagai pengepul ya. Kalau pengepul itu kita di mall sampah kita bagi dua, ada yang pengepul kecil, ada yang pengepul besar. Nah, pengepul ini biasa profesinya mereka adalah memang profesinya di usaha tersebut ya, usaha daur ulang. Nah, kalau pengepul besar itu bisa total pendapatannya bisa sampai 30 juta per bulan. Kalau untuk yang pengepul kecil bisa 5 sampai 10 juta. Pendapatannya 6 sampai 10 juta per bulan. Dan pengepul kita juga memang mayoritas itu profesinya hanya fokus di situ ya, tapi ada juga beberapa yang bukan hanya di situ. Ya, itu bisa dijadikan sampingan, misalnya istri dari pengepulnya ini mengurus lapaknya ya, mengurus usaha daur ulangnya, suaminya mungkin kerja apa gitu. Jadi sebenarnya bisnis daur ulang ini bisa dijadikan bisnis juga mungkin bagi driver-driver Gojek yang ada di sana, atau kelompok koperasi misalnya, kelompok komunitas Gojek misalnya mau buat kayak gudang daur ulang gitu, atau kayak bank sampah itu. Saya rasa possible sih, apalagi didukung oleh pemerintah. Saya pikir sangat menarik idenya. Kalau itu tadi untuk dijadikan bisnis ya, bisnis daur ulang. Kalau untuk kita sendiri di rumah mau terlibat untuk mendaur ulang itu juga sangat possible. Rata-rata transaksi di mall sampah itu 30.000 setiap kali orang menjual sampah, itu rata-rata transaksinya 30.000. Jadi
sebenarnya di rumah pun kita bisa menghasilkan uang dari sampah kita gitu. Jadi daripada sampahnya terbuang merusak lingkungan, mending kita kumpulin, bisa bermanfaat bagi pengepul, pemulung, bisa dapat duit juga untuk bayar listrik, bayar air. Itu jadi kebaikan juga kayak gitu ya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bang Adi. Berarti teman-teman nih di rumah nih kalau ada sampah jangan langsung dibuang, langsung dikumpulin aja. Terus saya teman-teman bisa kasih mungkin ke bank sampah setempat atau dikasih ke tempat pengumpulan sampah gitu ya Bang Adi ya. Betul. Kalau belum ada aplikasi seperti Mol Sampah bisa secara manual aja dikasih ke pemulung atau ke bank sampah. Oke, terima kasih Bang Adi. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ini. Pak Ruslan, di sini pertanyaannya ada untuk ke Profesor Eva. Nah, di sini teman-teman mitra Gojek bertanya, menurut Ibu Eva nih, seharusnya apa sih yang masyarakat harus lakukan agar bisa mengelola sampah dengan bijak? Silahkan Profesor Eva. Sebenarnya tadi sudah saya sebutkan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, yaitu memilah-milah sampahnya dari rumah ya. Jadi sampah itu tidak langsung dibuang ke dalam satu tong sampah, tetapi dipilahlah mana sampah yang organik. Sampah organik kan bisa dibuatkan jadi kompos yang masih bisa bernilai jual. Kemudian sampah anorganiknya juga dipisah. Kalau boleh sampah anorganiknya dipisah lagi, mana yang plastik, mana yang kaca, mana yang kertas, sehingga mempermudah pemulung atau apa tadi pengepul untuk menyerahkannya ke bank sampah seperti itu ya. Itu sudah sangat membantu. Bayangkan kalau dari setiap rumah sampah yang kita store sudah terpilah-pilah, sudah tinggal mengkali-kalikan saja rupiahnya seperti yang dikatakan Pak Adi Saifullah Putra tadi ya, tinggal di store ke bank sampah, atau kalau sudah ada mall sampah tinggal yang online kita bisa kirim seperti itu dengan dibantu Gojek. Seperti itu mungkin Bu yang bisa. Di samping tadi ya kita mengurangi pemakaian bahan plastik sebisa mungkin dengan memakai bahan plastik, dengan menukar bahan yang ramah lingkungan ya. Kalau dulu kita minum air kan dituang di gelas tuh seperti gelasnya Pak Kadis ya, dituang di gelas. Kalau sekarang kan praktis semua di air kemasan isi ulang. Padahal seperti kata Pak Kadis tadi, air kemasan isi ulang sekarang sudah banyak mengandung mikroplastik yang sangat membahayakan bagi kesehatan manusia ya. Jadi marilah kita bijak untuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih, saya tambah sedikit. Silakan Bang Adis ini. Prof Eva ini guru saya nih. Guru saya. Jadi apalagi lingkungan hidup saya belajar sama Prof Eva. Jadi di Provinsi Sumatera Utara kita akan membangun yang namanya TPA regional. Ya. TPA regional itu berdasarkan sebenarnya peraturan Presiden nomor 11 nomor 62 tahun 2011. Ini amanatnya untuk TPA regional karena memang kita tidak punya TPA yang representatif di Sumatera Utara. Bahkan Kota Medan itu sempat mendapat predikat kota terjorok di Indonesia. Soalnya TPA-nya di sungai, Pak. TPA-nya bukan di sungai, Pak, di pinggir laut, Pak. Jadi setiap pasang dan surut daya menghasilkan sampah yang terbawa ke laut. Ini luar biasa dan memang ini jadi PR kita bersama. Jadi TPA regional itu hadir untuk itu. Mudah-mudahan realisasi tahun 2023 ya sudah selesai. Nanti Bapak ini tuh ya sebagai pengelolanya. Maka saya hadirkan beliau ini juga untuk memberikan informasi. Jadi di sanalah nanti kita juga mengedukasi masyarakat memilah sampah itu. Karena sampah-sampah yang tidak bisa hancur seperti kaca, styrofoam, aluminium itu tidak bisa hancur. Sampah plastik sampai 250 tahun baru hancur, ini luar biasa. Jadi kita pilah di sana, kita mungkin harus menghadirkan juga tim-tim publikasi kita untuk masyarakat bahwa sudah hadir, sudah kita pilah. Nanti kita akan sediakan sampah, tong sampah yang memang 5 tong untuk lebih mengenalkan masyarakat bahwa ada pembedaan sampah-sampah itu, ya. Bahwa sampah-sampah itu bisa dimanfaatkan semua. Saya pikir yang seperti apapun sampah bisa dimanfaatkan. Jadi kita menghadirkan pengusaha-pengusaha sirkular ekonomi, pemerintah juga hadir untuk bagaimana nanti mengedukasi masyarakat melalui pengelolaan di pemerintah itu dulu sendiri. Ya memang harus begitu karena kalau tidak kita mulai di situ mereka tidak percaya.
Dia mau ngomong saja nih masyarakat apa pemerintah nih. Saya pikir itu Prof, untuk Ya, menambahi terima bahwa kasih ada Pak solusi Kadis ke depannya. Terima dan kasih. Bu Profesor juga terima kasih. Untuk info aja, kita sekarang ini di Zoom dan online ini disaksikan dengan teman-teman Gojeknya nasional ini Pak Kadis. Ada dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Indonesia Timur. Ini lengkap semua ini, saya lihat teman-teman semua. Jadi nantinya di sana juga bisa di broadcastnya lebih luas lagi. Kita pertanyaan sudah habis sepertinya. Berarti sekarang ini apa nih? Pengumuman pemenang, bagi-bagi hadiah, mobil, motor, ikat pinggang. Enak banget dong, mau Ya, saya kalau itu gitu Pak. dia ya. Boleh, silakan, silakan. Oke. Pak Jero, kalau Pak Jero untuk saya aja ya Pak. Oke, tadi kita udah tanya jawab nih teman-teman semua. Acara selanjutnya kita akan pengumuman pemenang. Di mana beberapa waktu yang lalu Gojek ada ngebuatin yang namanya lomba fotografi dengan temanya tuh lingkungan hidup nih. Jadi teman-teman mitra driver khususnya bisa ikut lombanya dan silakan upload hasil karyanya. Silakan upload hasil karyanya ke Instagram. Nah, di sini Pak Ruslan, Dila udah dapet nih 3 nama pemenangnya. Itu hadiahnya jutaan ya, tapi Hadiahnya nanti dikirim via jutaan. GoPay kan? Iya benar, hadiah Kalau jutaan. nomornya nggak dapat, kirim ke aku aja. Boleh, kita bagi 2 nanti ya Pak. Ya, boleh. Oke, kita mau pemenang dari yang pertama atau yang dari nomor terakhir ini Pak? Nanti pertamanya dibacakan oleh Pak Kadis, nomor satunya. Oke, benar. Nah teman-teman, kita akan mulai ngumumin nih pemenang dari yang terakhir dulu, pemenang nomor 3 dulu, udah penasaran? Untuk nominalnya mau kita sebutin nggak ini Pak? Nominalnya nggak usah, nanti aku pingin soalnya. Jadi, Oke, kalau gitu kita langsung mulai umumin untuk juara ketiga lomba fotografi. Yaitu adalah pemenangnya adalah selamat kepada Bapak Zunardi Hutagaul. Selamat Bapaknya juara 3 lomba fotografi yang diadakan Gojek. Bisa dipesan ya. Selamat Bapak, nanti Bapaknya akan dihubungi oleh tim dari Gojek untuk pengambilan hadiahnya. Sekali lagi selamat Bapak dan terima kasih sudah berpartisipasi. Oke, kita lanjut ke pemenang yang kedua. Oke. jadikan aku gitu. Oke. Pemenang yang kedua. Wah, ini pemenang yang kedua ini ada dari selamat kepada sahabat PDGI Medan. Iya, selamat kepada sahabat PDGI Medan, juara 2 lomba fotografi. Biar apa gitu. Iya. Dan ini pengumuman yang pertama, Pak, untuk berarti juara Pak yang Kadis pertama. yang bacakan ini. Biar lebih bisa kebaca tulisannya. Harusnya bisa sih. Untuk juara lomba fotografi yang pertama akan diumumkan oleh Bapak Kadis. Silakan. Juara 1. pertama. Biar dapat mobil soalnya dari situ. Yang mana nih? Oh ini. Saya pikir nama saya tadi. Juara pertama Bapak Rudiansah Damanik. Wah, ini orang Medan ya. Udah jelas Dan orang Medan. lagi ya. Ya, Rudiansah Damanik. Ini alamatnya saya nggak tahu, mungkin Mbak ini yang tahu. Ya, juara pertama tadi sudah diumumkan ya sama Bapak Kadis, ada Bapak Rudian Syahdamanik. Selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang. Seluruh pemenang nanti akan dihubungi oleh pihak Gojek. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Nah, kita udah ngomongin pemenang ini, Beh. Acara selanjutnya? Acara selanjutnya memang kita sudah di ujung acara nih Pak Kadis. Jadi teman-teman, masyarakat dan mitra semua, bahwa apa yang telah tadi didiskusikan, kita sharing pendapat juga pengetahuan dengan pakar-pakar yang ada di sini tentang lingkungan gitu ya. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi masukan bagi kita sendiri untuk mengubah perilaku kita tentang sampah itu sendiri. Penanganannya seperti yang disampaikan Pak Kadis selalu bermula dari rumah kita sendiri. Bagaimana memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, keluarga kita tentang sampah itu seperti apa. Karena di ujungnya generasi yang akan datang itu akan menerima akibat jika kita tidak melakukan itu. Nah, sampai di sini terima kasih sekali lagi kepada... Pesanan orang dapur nih, Pak. Bagaimana? Pesanan orang dapur. Oh, Ini dari UPT sampah pesanan. siap, lanjutkan. Kita orang Melayu, Pak, katanya diakhiri dengan pantun kan. Saya bacakan ya. Ke kebun menanam mangga. Mangganya masa elok dipetik. Cakep. Melihat sampah di mana-mana. Sip.
Ayo sama-sama lakukan pilah sampah plastik. Cakep. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Profesor, kemudian Mas Adi dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Semoga sehat selalu. Jangan lupa prokes, 3M, stay healthy, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.